alumni-alumni yang sudah berhasil di bangku kuliah, kita mintain masukannya supaya dedikasinya itu bisa sama dengan ini, lebih ya Alhamdulillah. Kalau sama dengan yang ini bisa lolos. Jadi kebetulan untuk hari ini berketepatan dengan Poltek Gajah Tunggal ya, Poltek Gajah Tunggal. Jadi yang minat-minat dari Poltek Gajah Tunggal, pertama khususnya karena fungsi saya ada hanya di elektro, maka saya mengundang khususnya elektro. Akan tetapi jika teman-teman elektro punya teman misalnya TKJ, MN, DDSN yang mau tahu perihal kegiatan-kegiatan ini, monggo silahkan. Jadi saya memberikan kesempatan untuk SMKN 1 ini ya, bukan untuk elektro seperti itu. Jadi kegiatan ini untuk SMKN 1. Hanya saja kalau misalkan birokrasi kan ribet. Kalau misalkan dengan jumlah yang banyak, saya harus pinjam aula, ya itu tadi dari saya nanya kunci, bikin surat, ini itu nanti ribet. Kalau di bengkel sendiri kan saya sebenarnya bisa buka akses internet gitu. Utamanya juga akses internet, karena sebagian ini harus saya streamingkan jadi informasi. Jadi sebentar saya streamingkan menggunakan ide sekolah. Jadi layaknya kayak kita diskusi, anggaplah kalian mewakili para teman-teman kita yang ada di luar sana ya. Saya yakin minatnya banyak. Siapa tahu juga ada yang mau seperti kegiatan beberapa waktu yang lalu yang Duta Kimia Farma kan yang hadiri 2.500 kegiatan streaming. Ya alhamdulillah banyak juga itu peminat untuk nonton ya, nonton dan dapat informasi yang dibutuhkan. Khususnya kayak sekarang ini kalian bertanya lah, anggaplah kalian itu mewakili dari orang-orang yang ada di luar sana, sehingga misalkan bagaimana cara daftar, linknya apa, kemudian apa, sekaligus kita melihat presentasinya dari bab hajinya seperti itu. Nah, pada kesempatan yang lainnya nanti akan ada jurusan yang berbeda, maksudnya PTN yang lain ya. Misalkan nanti yang berikutnya sekolah seni negara akan saya panggilkan alumni elektro juga. Saya tidak berani manggil alumni yang jurusan lain karena bukan wewenang dan nanti sekiranya apa ya, ada kode etik profesi. Jadi saya tidak mau melanggar itu, walaupun sebetulnya keinginan saya untuk semua taruna-taruni SMKN 1. Tapi kalau pesannya itu menjadikan halangan hubungan saya secara pribadi dengan teman-teman sejawat dan bimbingan, saya berbahasa bijak saja. Ya udah untuk kalangan terbatas seperti itu. Nanti seperti itu, nggak usah sungkan bersama lu. Kita di sini satu keluarga, satu intinya kalian dapat informasi manfaat, terus ikutin apa yang menjadi keinginan kalian arahnya. Kemudian kalau memang ada kendala, nggak usah sungkan seperti itu pada saat jam-jam kayak kemarin Pak, kalau nilai bagaimana segala macam, saya sudah negosiasi dengan kepala sekolah minta proses untuk remedial uang di sini. Yang nggak boleh adalah nilainya disulam. Jadi katanya kalau nilainya disulam nggak boleh Pak Tobi, atau nilainya angkanya keluar. Oke, kalau gitu setidaknya izinkan ada proses. Soalnya terkadang itu masalah itu ada dua kendala yang utama, tiga. Pertama, taruna-taruninya itu nggak mau untuk ngurus nilai. Itu yang utama dan itu nggak bisa. Yang kedua, wali kelasnya. Wali kelas mungkin berhalangan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu terkait mungkin ada masalah dengan BK atau macam itu tidak akan dilakukan. Tapi kalau nggak ada masalah dengan BK, terus yang ketiga itu guru mapelnya sendiri, apakah beliau mau memberikan itu? Tapi dengan adanya saya memberikan informasi ke kepala sekolah, jadi kepala sekolah nanti akan membuat semacam kebijakan. Pokoknya untuk yang mau melanjutkan kuliah, berapa nilai standarnya. Kalau nilai standarnya 80, Pak, untuk masuk misalkan di Poltek Gajah Tunggal itu minimal bahasa Inggrisnya 80. Saya ada yang 79. Kalau bisa jangan bilang 80. 80 rata-rata, mintalah 80. 82, 83. Karena saya dapat informasi dari internal 85.000 KKM-nya. Kalau bisa di atas KKM. Tujuannya apa? Untuk sparring level. Nanti kalian ada klasifikasi yang mana yang akan menjadi prioritas masuk dan tidak, dan bobot tes. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi santai aja,
kita nggak proses ujian. Senin baru ujian ya. Nggak pusing-pusing deh. Oke, kita mulai saja. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Puasanya lancar? Atau udah ada yang bolong? Semoga ada terus ya sampai akhir puasa. Di sini saya Muhammad Najib Febrianto, alumni angkatan 2022 Teknik Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu yang ada di Politeknik Gajah Tunggal dan gimana kalian bisa lolos di seleksi Politeknik Gajah Tunggal. Saya akan kasih tahu tips and triknya. Sebelumnya kalian tahu Politeknik Gajah Tunggal kan? Yang kalian tahu apa aja? Gajah, ya ada gajahnya. Ya tadi itu abang ada berapa gajahnya? Iya. Apalagi kata Minas. Ada 3 jurusan. Kenapa? Ada 3 jurusan. Iya, 3 jurusan. Tahu apa aja 3 jurusan? Apalagi? Ada lagi? Sekolah gratis ya mungkin. Sekolah gratis. Iya, bang saku sekolah gratis, kupon makan, dapat baju seragam gratis, sepatu gratis, OP gratis, banyak gratisnya. Yang senang gratisnya senang gitu. Biasanya orang tua tuh nyuruh anaknya sekolah di situ karena gratis aja. Oke, langsung aja. Di sini persyaratan untuk kalian mendaftar Politeknik Gajah Tunggal. Yang pertama itu kalian sehat jasmani dan rohani. Di sini kalian gak ada yang gila kan? Atau gak ada yang cacat tangannya atau lumpuh gitu? Gak ada kan? Alhamdulillah. Tinggi badan pria minimal 160, wanita 155 cm. Ada yang di bawah itu? Gak ada. Alhamdulillah berarti masih bisa bertahan. Umur maksimal 21. Sekarang kalian udah 21 tahun belum? Masih belasan kan ya? Terus lulusan SMA IPA, IPS berarti nggak usah daftar. Yang SMK itu kejuruan sesuai dengan daftar yang dilihat di Poltek. Kalian udah pernah lihat belum daftar jurusan-jurusan itu? Buat bisa masukkan aja. Elektro berarti masukin elektro gitu ya. TKJ ke elektro bisa ke industri. Di sini ada TKJ. Sisanya elektro semuanya. Listrik ada. TPTU ada. Bagus. TGSM ada. Terus persyaratan selanjutnya itu belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan di Politeknik Gajah Tunggal. Kalian belum boleh nikah kan? Belum kan? Terus selama kalian kuliah di sana itu kalian boleh nikah sampai kalian lulus. 3 tahun tuh ya? 3 tahun. Kuat kan nikah 3 tahun? Atau udah buru-buru? Tahan dulu. Terus persyaratan selanjutnya itu mengumpulkan berkas-berkas yang disyaratkan paling lambat tanggal 16 Juni. Sekarang tanggal 1 April masih ada program lagi yang masih bisa ngumpulin berkas-berkasnya. Berkas-berkas tersebut dikirimkan ke Politeknik Gajah Tunggal langsung. Mau kalian kirim pakai kurir bisa, JNT, JNE, atau kalian mau kirim langsung ke satuan juga bisa.
Kemudian untuk berkas-berkasnya di sini bisa kalian lihat. Yang pertama itu kalian mengisi formulir pendaftaran online di website yang udah kalian isi. Kalian udah ngisi semua belum? Atau ada yang belum? Oke, masih ada waktu, masih beberapa bulan lagi. Terus kalau misalkan kalian udah ngisi itu biasanya udah keisi semua, ntar ada berkas yang harus kalian download. Itu tuh isinya biodata kalian sama nilai-nilai rapor kalian. Nah, yang udah kalian print itu nanti kalian minta tanda tangan kepala sekolah. Nah, itu nanti buat dikumpulin ke pemberkasan Politeknik Gajah Tunggal. Terus yang kedua itu ada lulusan tahun 2023 fotokopi raport lengkap dari semester 1 sampai semester 5. Terus kalau bisa nih untuk fotokopi raportnya ini kalian legalisir ya. Legalisir tanda tangan kepala sekolah. Terus nggak ada yang nilainya itu di bawah 75. Aman semua kan nilainya? Aman lah, saya percaya aman kok. Ya. Terus yang ketiga itu surat keterangan tidak mampu, SKTM. Biasanya SKTM itu kalian bikinnya di balai desa ya, di kantor desa ya. Tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang nggak lolos karena nggak nyantumin surat keterangan tidak mampu. Jadi itu riskan banget, penting. Selanjutnya itu surat keterangan penghasilan orang tua. Surat keterangan penghasilan orang tua itu biasanya kalau misalkan orang tua kalian kerjanya di pabrik-pabrik itu sebagai guru atau sebagai guru lah, pokoknya ntar kalian mintanya ke perusahaan dari orang tua kalian. Dan kalau sedangkan kalau orang tua kalian kerjanya sebagai wirausaha kayak pedagang segala macam, kalian tuh bikinnya di balai desa sama kayak surat keterangan tidak mampu. Itu juga penting banget tuh. Tahun kemarin dari sini aja dari SMK 1 banyak yang nggak lolos karena nggak nyantumin itu. Terus selanjutnya itu ada surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Ingat ya, itu bikinnya di puskesmas kalau nggak di rumah sakit pemerintah. Jangan di klinik, jangan di klinik pinggir-pinggir jalan gitu. Itu harus di puskesmas kalau nggak rumah sakit pemerintah kayak SUD. Paham kan ya? Oke, selanjutnya di surat keterangan sehat itu kalian sertakan surat keterangan mata minus. Mata minus kalian minus 3, ada yang lebih nggak? 2, alhamdulillah Pak. Silinder juga maksimal 3, minus maksimal 3. Terus selanjutnya itu ada surat keterangan belum nikah. Itu kalian bisa bikin di kantor kepala desa langsung. Sama pas foto terbaru yang ukurannya 3x4. Foto ijazah boleh, itu karena foto terbaru. Itu biasanya backgroundnya warna merah kalau nggak warna biru, banyak 2 lembar. Terus selanjutnya kalau misalkan kalian ada KTP, itu fotokopi terus dikumpulin. Kalau misalkan kalian belum ada KTP, itu bisa pakai kartu pelajar. Atau mau ngumpulin dua-duanya juga boleh, KTP sama kartu pelajar. Selanjutnya itu kartu keluarga. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar kalau nggak salah kemarin. Terus sama fotokopi KTP sama fotokopi kartu pelajar 1 lembar. Kemudian yang terakhir itu pemberkasan fotokopi surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Udah bikin SKCK belum kalian? Belum. Ntar abis lebaran bikin ya. Biasanya itu gampang kok bikin SKCK. SKCK itu apa ya Kak? SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian. Jadi kalian bisa bikin SKCK itu di Polres, kalau enggak Polda atau Polsek biasanya. Kalau misalkan kalian Polsek Panongan, bikinnya di Panongan. Kalau misalkan kalian dekatnya sama 3 Raksa tuh biasanya bikin di Polres, bisa Polres Kota Tangerang gitu bisa. Waktu kemarin tuh saya makainya yang SKCK dari Polres Kota Tangerang, saya bikin di situ. Nah, untuk yang kalian lihat ini berurutan dari atas sampai bawah itu kan biasanya kalian dimasukkan ke dalam satu map berwarna merah kalau kalian teknik elektro. Yang dari atas sampai bawah itu harus berurutan. Yang atas itu kan mengisi formulir pendaftaran online. Itu yang udah kalian print nanti taruh di paling atas. Kemudian selanjutnya sampai ke SKCK. Oke. Untuk pemberkasan sampai sini ada yang mau kalian tanyain nggak? Tentang SKTM itu nanti kan di bawah itu ada untuk yang pendidikan atau gimana? Iya, boleh untuk lanjut pendidikan, boleh kalian tembak juga untuk mendaftar Politeknik Gajah Tunggal. Ada lagi yang bertanya?
Biasanya kalau misalkan riwayat penyakit ya, selagi riwayat penyakitnya nggak terlalu nggak terlalu membebankan, masih bisa lolos kok. Kayak penyakit mah atau penyakit asam lambung masih bisa kok. Nggak lumpuh yang penting, nggak gila juga. Nggak usah. Ada lagi yang mau tanya tentang pemberkasan? Oke, saya lanjut ya. Ntar kalau misalkan kalian lolos di pemberkasan, kalian bakal dapat notifikasi kayak gini. Dan kalau kalian udah dapat notifikasi kayak gini dari websitenya, ntar kalian bisa langsung cetak kartunya kayak gini. Itu biasa kartunya dipakai untuk tes selanjutnya kayak tes tulis, tes samanta, tes yang lainnya sampai dengan proses PMB selesai. Oke. Yang selanjutnya itu setelah tes pemberkasan, seleksi pemberkasan, selanjutnya itu ada tes tulis. Tes tulis di sini ada 3 mata pelajaran, yaitu matematika, fisika, sama bahasa Inggris. Saya ngambil dari contoh yang kemarin itu ada 100 soal. Matematika 40 soal, fisika 40 soal, dan bahasa Inggris 20 soal. Untuk materi-materi per mata pelajarannya bisa kalian lihat, ada matriks, persamaan kuadrat, trigonometri. Untuk fisika ada vektor, gerak satu dimensi, gerak parabola. Bahasa Inggris ada literasi, question from the text. Kalian ngerti kan itu? Iya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang ada di soal. Itu bahasa Inggris. Oke, Bang Haji, mau nanya nih. Ya, Di situ kan ada fisika ya. Ya. Fisika ini apakah kita cuma dapat 2 semester kan? Iya. Kelas 10, semester 1 dan semester 2. Iya. Nah, kira-kira apakah kisi-kisi yang ada di situ sudah mewakili 2 semester tersebut? Atau bagaimana? Karena kan kita lulusan SMK, bukan dari lulusan SMK. Mungkin bisa dijelasin, Bang. Jadi untuk fisika di ujian tulis di sini kalian mau gak mau harus bisa gitu. Karena derajat SMK dan SMA di Politeknik Gajah Tunggal itu sama. Nggak ada yang misalkan fisikanya unggulan SMA, fisika SMK itu kalau nggak ada kan. Politeknik Gajah Tunggal itu maunya kalian bisa menguasai materi-materi itu untuk ujian tulis. Kemudian untuk matematika buat kita-kita nih yang di SMK yang 1, apakah matematika matrik persamaan kuadrat, trigonometri, integral dan sampai terakhir itu ya baris dan deret apakah sudah didapatkan di SMK kita? Untuk yang di SMK saja. Ya, kurang lengkap. Apa yang nggak ada di situ? Integral baru, kalau di kelas aku integral baru masuk. Integral baru masuk ya. Nah, untuk materi integral, Kak Haji mungkin bisa jelasin kita integralnya apa yang menjadi pembahasan di sana pada saat itu? Biasanya integral itu pakai integral tak tentu. Bukan integral yang simple. Kalau tes tulis begini tuh untuk masuk ke kampus Politeknik Gajah Tunggal itu biasanya soal-soal yang kalian nggak expect gitu. Soal-soal yang kemungkinan saya juga nggak bisa jawab. Jadi mau nggak mau kita tuh harus mempersiapkan dari sekarang untuk tes tulis itu. Kalian bisa belajar dari YouTube, dari Google. Biasanya kan banyak tuh di YouTube YouTuber yang review soal gitu. Ada review soal UTBK, kalian juga bisa belajar dari situ. Terus kemudian pertanyaan saya lagi kan matematika udah, fisika udah. Nah, untuk bahasa Inggris di situ ada literasi, question from text, complete the missing words. Itu apakah soalnya itu berupa paragraf, karangan paragraf, kemudian kita mengisikan data-data atau seperti apa? Berdasarkan tes tahun lalu ya, soal bahasa Inggris itu ada 20 soal. 20 soal itu dibagi rata untuk literasi. Jadi yang pertanyaan berdasarkan paragraf, kalian bisa cari-cari contohnya di Google kan. Pertanyaan berdasarkan paragraf itu kalian baca paragrafnya kayak bahasa Indonesia, ntar muncul pertanyaan nih berdasarkan teks yang ada di paragraf tersebut. Terus kemudian ada yang complete the missing word, itu kan mengkomplitkan paragraf yang tidak utuh. Jadi kalian harus menggunakan bahasa Inggris yang bijak untuk mengkomplitkan paragraf tersebut.
Jadi kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, silakan. Oh ya, kembali tadi kan kategori yang harus materi pelajaran yang menjadi prioritas ya pada saat kita pemberkasan ya. Sudah sampai pemberkasan itu belum ya? Belum ya. Oh nanti tolong kita dijelasin bagaimana cara masuknya pemberkasan nilai-nilai matematika, fisika, bahasa Indonesia. Lanjut Bang, silakan. Oke, untuk yang ujian tes tulis ini kan ada 100 soal. 100 soal itu soal 1 benar plus 4 nilainya 4 poin. Sedangkan kalau soal 1 salah itu minus 1 poin. Jadi kalau misalkan strategi saya dulu, saya jawab yang paling saya bisa. Kemudian saya nggak bisa saya lewatin. Karena kalau misalkan saya bisa cuma 20 soal. Saya cuma dapat 20 kali 4 itu 80. Sedangkan 20 soal kurang dari 80 soalnya kan saya nggak tahu jawabannya. Kalau misalkan saya jawab full, sedangkan 80 soalnya saya salah, poin saya 0. Benar nggak? Tapi kemarin kebetulan saya bisa jawab semua. Alhamdulillah. Bang itu untuk waktunya berapa? Waktu kemarin 2 jam. 2 jam untuk 100 soal. Bang, mau nanya dong. Untuk tes tulis ini kira-kira ada poin minimal masih buat kita lolos di seleksi ini? Ya misalkan minimal 350 poin baru kita bisa lolos di tahap berikutnya atau? Kalau poin minimal untuk poin yang lolos saja, saya mahasiswa nggak dikasih tahu sama pihak polteknya, karena itu pihak manajemen poltek yang tahu. Terus untuk pengumuman hasil ini juga pun kami nggak tahu skor berapa. Pihak manajemen poltek yang tahu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kalau kalian lolos, kalian juga bakal dapat notifikasi kayak gini. Oke, next ya. Kita lanjut ke tes selanjutnya yaitu tes Samapta. Seleksi Samapta. Samapta di sini kalian bisa lihat itu ada tes anatomi, tes lari 10 menit, tes push up 1 menit, kalian dapat berapa, sit up 1 menit, sama 1 orang. Untuk tes anatomi di sini tuh kalian dites seluruh badan kalian tuh dicek apakah ada kecacatan atau tidak, ada tato atau tidak. Itu dicek sama pihak yang nanti ngecek kalian, tes kalian. Pada saat tes anatomi kemarin saya nggak pakai baju, jadi dilihat seluruh anggota badan kalian ada tato atau enggak. Terus kaki kalian, kalau misalkan kaki kalian O, X, lurus, itu juga dicek. Badan kalian tegap dalam berdiri, itu juga dicek. Tapi saya yakin kalian tegap-tegap kok, nggak ada yang bungkuk. Terus untuk lari 10 menit itu satu lapangan yang ada di Politeknik Gajah Tunggal itu 300 meter. Sebesar lapangan bola ya. 300 meter kalian lari 10 menit. Waktu angkatan saya dapat 9 putaran. 9 putaran lari 10 menit 300 meter. Temen saya, kalau saya tanya-tanya ya, rata-rata itu untuk cewek 4, 5, 6 untuk aman. 4 itu paling kecil lah. Paling kecil itu 4 lebih atau 4 hampir 5 itu paling kecil. Kalau untuk cowok itu 7, 8, 9, 10 lebih keren. Biasanya kalau misalkan ada yang dapat 10 putaran itu ada dapat hadiah biasanya dari pihak yang tes. Terus untuk push up juga, push up kan 1 menit ya. Push up 1 menit itu kalau misalkan kalian turun nih, misalkan kalian udah gak kuat, kan langsung rebahan badan kalian di bawah langsung gitu turun. Itu nggak dihitung, itu di nilainya udah selesai kalian. Jadi kalau misalkan kalian push up 1 menit, mau nggak mau harus dari atas. Kalau dari bawah itu biasanya kan turun ya, dari bawah itu udah selesai dianggapnya sama pihak penseleksinya. Kalau nilai segitu ya udah segitu ya. Iya.
Terus untuk pusat 1 menit juga pun yang hitung pihak penseleksinya, bukan kalian yang hitung. Jadi kalau misalkan kalian dianggapnya pusatnya nggak benar, itu nggak dihitung. Waktu kemarin saya push up, saya ngitung sendiri ya, saya dapat 45. Sedangkan menurut situs seleksinya saya cuma dapat 36. Jadi ada beberapa push up saya yang nggak benar dari itu. Untuk sit up juga sama. Sit up kan gini ya. Terus kalau misalkan kalian udah ngerebahin badan, udah turun semua badannya, itu dianggapnya kalian udah selesai. Udah dianggap udah nggak kuat lagi gitu. Untuk satu run, kalian tahu satu run kan? Lari angka 8. Lari angka 8 itu waktu angkatan saya kurang lebih 2 meter per pon. Kan ada pon 1 sama pon 2. Jarak antara pon 1 dan pon 2 itu 2 meter. Itu lari dari sini muter sampai 1 putaran itu saya cuma dapet saya dapat gede berapa kan ya? 18 detik kalau nggak salah. 18 detik untuk lari 1 putaran. Untuk seleksi sama tak ada yang mau kalian tanyain? Untuk jumlah push up sama sit up yang minimal berapa dong? Kalau angkat kemarin saya aman-aman ya 30 ke atas. Cowok cewek apa cowok kan? Kalau cewek saya pernah tahu. Cewek sekitar 30 juga ya. Soalnya pusat cewek sama pusat cowok kan beda ya. Kalau pusat cewek kan pakai lutut, dan pusat cowok seluruh kaki itu diangkat. Untuk kemarin sih berdasarkan survei saya tanya ke teman-teman ya, minimal itu 30. Aman lah kalian bisa kali. Kemudian Kak Adi, ini saya mau tanya masalah tes anatomi nih secara khusus ya, karena kan kita ada taruna-taruna nih di sini. Nah kalau untuk taruna ini apa pemeriksanya itu dari pihak medis atau bagaimana? Atau pemeriksanya bergender apa? Wanita atau pria untuk pemeriksaan anatomi? Kalau wanita biasanya sama wanita pak. Kalau misalkan ini kan anatomi ya, anatomi 1, ntar ada lagi anatomi 2. Anatomi 1 itu biasanya sama pihak manajemennya, sama pihak manajemen. Untuk dosen wanita atau manajemen yang bergender wanita itu yang ngecek wanita. Kalau laki-laki itu biasanya kan sama satpam, kalau enggak sama security yang ada di Politeknik Gajah Tunggal sama dosen-dosen di Politeknik Gajah Tunggal yang paling serem. Iya. Terus itu apa kan kaki, bentuk kaki ada yang letter X sama O. Ada standar izin nggak? Karena kaki ada nggak selalu lurus kan? Mungkin ada jangka berapa kira-kira yang bisa diketahui? Karena tahun lalu, tahun angkatan saya pak, ada juga yang O, tapi O itu masih penting pak, segini. Bisa kalian lihat ya? Masih gini, nggak terlalu jauh kan? Gini. Coba sebelah sana. Boleh. Nah, letter O-nya seperti apa nih letter O-nya? Oh ini segini nih ya. Teman saya ada yang segini, tapi masih lolos. Sedangkan teman saya yang saya dapat kenalan pas lagi sama Akta, dia segini dan itu nggak lolos. Ini kan kayak apa nih? Kayak O banget gitu, kelihatan banget. Berarti satu ini ya, satu kepalan begini ya, satu kepalan begini ya. Iya, gini. Satu kepala berarti ya. Satu kepala. Terus kemudian kalau untuk tes anatomi ini ya, tinggi segala macam itu gimana tuh? Untuk wanita kan pasti tidak ada masalah. Untuk pria gimana? Mungkin satu kelupaan gitu. Kalau tindik itu nggak boleh pak. Sama sekali nggak boleh. Tindik atau itu sama sekali nggak boleh. Kecuali yang bawaan air ya, biasanya kan ada tuh, yang bawaan air ininya bolong. Oh, bawaan lahir ya. Kopinya bolong. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Samaptaan selesai, lanjut seleksi berikutnya. Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Kalau tes anatomi itu kan katanya ada kalau dicek juga ada luka-luka atau enggak. Nah itu dihitungnya minus gitu. Oh, kalau luka selagi lukanya nggak parah, misalkan luka kalian cuma segini nih, sekecil ini, dan itu nggak apa-apa. Terus kalau misalkan kalian lukanya gede banget, kelihatan banget, terus kayak stretch marknya kelihatan banget, itu bisa dipertimbangkan sama pihak manajemen. Oh iya, tadi ada
Bagus tadi. Bagaimana dengan luka bakar? Misal nih kaki kena knalpot karena belajar Oh, motor, iya. kira-kira gimana? Ya kan? Atau mungkin jatuh kemudian membekas di lutut gitu. Nah itu kira-kira bagaimana? Kalau untuk kaki knalpot ya, itu kan kayak gini nih, masih membentuk cuman ngebekas sini aja ya, kayak berubah warna. Itu nggak apa-apa. Kalau sampai kalian merubah bentuk tubuh kalian, kan nanti ada yang bopeng gitu ke dalam. Oh, iya. Itu baru. Oh iya. Itu malah ditempel banget. Karena itu kan ada sama itu kan ada tes lari, push up, sit up, satu orang. Jadi masih bisa dipertimbangkan sama itu kalian. Nggak ada, pull up nggak ada. Nggak ada pull up, nggak ada renang. Oh iya. Ya lanjut ya. Ya. Dapat kayak gini juga kalau misalnya kalian nanti lolos. Kumpulin kopi lagi. Ya, biasa kita tes wawancara. Di sini tes poin-poin yang ada di wawancara itu ada deskripsi diri. Ada deskripsi diri, latar belakang keluarga. Misalkan kalian ditanyain kondisi keluarga kalian gimana, terus kalian tinggalnya di mana, terus ada masalah apa sama keluarga, itu ada prestasi juga, ada soal. Biasanya kalau soal-soal itu kalian ditanya soal random. Terus tiba-tiba kan ditanya, kamu tahu nggak saat ini lagi apa ya? Lagi ada teknologi terbaru apa? Misalnya gitu. Terus karena kalian ada yang elektro, mungkin juga ada yang ditanya soal-soal resistor. Waktu kemarin saya ditanya soal resistor paralel, resistor seri. Itu dikasih soal sama dia, dikasih angkanya, terus dijawab. Terus untuk yang SMA, biasanya SMA itu ditanya rumus-rumus fisika kayak rumus gaya, rumus apa? Ya, pokoknya rumus-rumus fisika yang lain. Berarti kalau SMP itu lebih ke teknik ya? Iya. Ini sifat untuk yang deskripsi diri, ini kan ada kalimat deskripsi diri ya. Ini menggambarkan diri kita tuh yang ditanya-tanya ya, Iya. sama background pendidikan. Iya. Itu sempat ditanya nggak prestasi sekolah atau keaktifan selama di sekolah itu seperti apa? Itu juga ditanya selama sekolah kalian ngapain aja, dapat apa aja, itu ditanya. Kalian ikut gabung apa aja, pernah dapat prestasi apa aja, itu ditanya. Terus kalian aktif kegiatan apa aja, itu ditanya juga. Kemudian bagaimana dengan poin plus supaya untuk di deskripsi diri ini yang dalam waktu Kak Aji sendiri ngalamin untuk deskripsi diri, apa yang Kak Aji tampilkan? Waktu kemarin saya di deskripsi diri ya, saya tampilin semua kemampuan saya. Jadi kalau misalkan saya mau mencari background, misalkan saya tinggal di sini, berapa bersaudara, dari keluarga, orang tua, bekerja seperti apa, terus saya di sekolah mendapatkan prestasi seperti apa, pernah juara apa aja, terus saya aktif kegiatan apa aja, terus selama sekolah saya melaksanakan perintah guru seperti apa gitu. Itu tampilkan hal-hal yang baik yang mencerminkan diri kalian masing-masing. Oke, baik. Kemudian ini di sini kan ada latar belakang keluarga ya. Nah, untuk latar belakang keluarga, apa yang harus kita tonjolkan dan apa yang harus tidak perlu kita sampaikan untuk latar belakang keluarga? Biasanya nanti ditanya sama pewawancaranya, kalau kamu lahir dari keluarga berlatar belakang kayak gimana, terus kalian harus jawab yang keluarga harmonisasi gitu. Misalkan saya lahir dari keluarga, ayah saya bekerja sebagai apa, ibu saya sebagai pekerja seperti apa, terus ibu saya mendidik saya menjadi orang yang seperti apa gitu. Terus selama saya ada di keluarga itu, saya mendapatkan apa ya, ilmu-ilmu yang berguna seperti apa gitu. Terus juga ntar pasti ditanya, kalian pernah punya masalah nggak sama keluarga kalian? Itu saya kasih bocoran yang kemarin saya jawab gini, saya pernah punya masalah sama keluarga saya, tapi masalah yang saya alami dengan keluarga saya itu hanya karena saya pulang kemalaman. Saya jawab gitu, cari aman. Saya pulang kemalaman karena dari sekolah saya banyak kegiatan. Saya jawab kayak gitu, dan kemudian wawancaranya ya oke-oke aja, karena dia nggak merasa masalah keluarganya nggak terlalu diumbar. Sebenarnya kan ada masalah keluarga yang privasi banget gitu.
Yang itu nggak perlu kalian tunjukin. Jadi yang dimaksud latar belakang keluarga kalau ada wawancara ini bukan sesi curhat berarti Iya, dia. bukan sesi curhat. Oh iya, jadi dia pengen tahu. Ya, pengen tahu. Karena tadi ada kalimat yang menyinggung saya juga nih. Karena sering malam bareng saya di sekolah. Ya, bareng pulang malam itu karena kita ada kegiatan event prestasi di sekolah. Ya. Oke, Mas. Ayo Kak, ini lanjutan apa prestasi apa yang dimaksud ini? Soal prestasi ya. Ya. Kalau untuk prestasi, kalau kalian misalkan belum ikut event-event ya, kalian bisa jelaskan prestasi diri kalian selama bersekolah. Saya menguasai apa di materi persekolahan kalian. Saya menguasai ini dan saya pernah presentasi tentang ini. Saya pernah dapat 100 di pelajaran apa. Saya punya nilai yang bagus di pelajaran seperti apa. Saya punya pelajaran yang nilai yang bagus di antara teman-teman saya di pelajaran apa, di materi apa gitu. Terus juga nanti kan ditanya sama pewawancaranya, mata pelajaran apa yang paling kalian suka dan yang paling kalian gak suka. Itu juga kalian harus pintar-pintar jawabnya. Kalau misalkan pelajaran yang kalian suka, kalian bawa ke yang berbau-bau teknik, itu ya bocorannya. Yang pelajaran kalian suka itu kalian bawa yang berbau-bau teknik. Sedangkan yang kalian gak suka itu yang jauh hubungannya dengan Politeknik Gajah Tunggal jurusan itu. Karena jurusan teknik industri, teknik mesin, teknik elektro itu yang paling jauh hubungannya. Terus itu kan ada kemampuan berbahasa Inggris ya. Biasanya nanti kalian ditanya random, ditanyain deskripsi diri kalian menggunakan bahasa Inggris. Terus kalian harus bisa jawabnya. Nama saya apa, siapa, dari mana, itu kalian harus jawab menggunakan bahasa Inggris. Terus juga ada juga yang ditanya menggunakan bahasa Inggris pada akhir kalimat. Itu ntar say thank you sama pewawancaranya untuk penutupan. Terus ada juga yang kemampuan berbahasa Inggris dalam menjelaskan prestasi atau belakang keluarga. Terus sama soal-soal juga. Pokoknya itu random dia pilih bahasa Inggrisnya di bagian yang mana, itu suka-suka pewawancaranya. Terus satu tips juga nih dari saya nih, kalau misalkan kalian diwawancara, kalian jangan sana mari lihat sana mari, terus tatap aja pewawancaranya gini. Itu menandakan kalau kalian itu tegas. Terus kalau menandakan kalau kalian itu berani terus jujur apa adanya. Oh berarti di sini gestur juga jadi penilaian. Iya, betul. Gestur, sikap sigap seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau gestur berarti apalagi di sekolah kedinasan perlu nggak kira-kira bisa datang lupa atau rambut seperti itu atau bagaimana, itu jadi penilaian atau yang penting seleksinya selesai tapi mungkin rambut mungkin masih agak panjang, kira-kira gimana itu Pak? Kalau untuk ini ya PMB untuk seleksi dari awal sampai akhir itu kalian nggak dipatokin kalau rambut kalian botak, mau kalian gondrong juga nggak apa-apa. Kalau udah kalian masuk baru itu kalian harus botak, jam contoh. Terus perhatikan juga pakaian kalian pas masuk. Biasanya kan ada yang digulung ya, kemeja putih digulung kalau kemeja panjang. Itu saran saya sih jangan. Lebih baik kayak gitu tuh, yang kayak di foto. Lurusin. Oh jadi seperti ini ya. Iya. Jadi bagi lengan panjangnya jangan dilipat. Jadi tetap itu. Ya walaupun kepanjangan kan itu ada kancingnya ya. Oh jadi di posisi gestur ya. Gitu. Duduk siap, kemudian lengan panjang tetap sampai ada di kaki. Oke, sikap duduk. Kakinya juga kita perhatikan kaki posisi siap. Nah, kalau pewawancara sih bebas aja. Ya, kalau pewawancara bebas saja. Oke ya Pak. Oke, prestasi Dani. Untuk soal-soalnya apa maksudnya soal ini? Seperti yang tadi saya jelasin kan, kalau misalkan kalian berbackground elektro ya, kalian bakal ditanya tentang elektro. Seperti saya kemarin kan ditanya tentang ini ya, resistor. Menjawab soal resistor itu saya kemarin. Terus yang TKJ itu kemarin ada yang di sini ditanya tentang saya lupa juga. Pokoknya dia ditanya tentang yang berbau-bau TKJ juga. Untuk listrik juga, TTL itu ditanya tentang berbau-bau TTL juga. Kayak instalasi gitu. Terus juga saya tambahin lagi kalau misalkan untuk gestur duduk nih, kalian kalau jawab wawancara jangan nyender gini. Jangan nyender dan jangan menopang wajah. Oh.
Oh, gini ya. Kita kan ada Oh, boleh ya. kayak gini. Nah, saya kira malah gini. Oh, jadi nggak boleh. Jadi wacana Salah satu poin juga untuk di tes wawancara. Maka ada pertanyaan? Oke, ada yang ditanyakan nih dari deskripsi diri, latar belakang, prestasi dan soal nih. Belum yang bawah ya. Oke, ada 4 nih. Ada yang ditanya silakan. Adakah yang ditanyakan? Ya, lanjut ya. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris, nah, seperti apa ini Kak Aji kemampuan bahasa Inggris? Untuk kemampuan bahasa Inggris itu setidaknya kalian mengerti apa yang kalian omongin dan bikin si pewawancara ini juga mengerti apa yang kalian omongin dalam bahasa Inggris. Itu kalian terbata-bata apa yang penting sama-sama ngerti gitu apa yang kalian omongin. Jadi kalau misalkan kalian disuruh ngedeskripsiin diri kalian pakai bahasa Inggris, kalian juga harus tahu apa yang kalian omongin, terus si pewawancara juga harus ngerti apa yang kalian omongin. Tuh. Kalau misalkan grammarnya itu diperhatiin gitu nggak sih? Nah, bagaimana pada saat berbicara pakai grammar atau gimana? Untuk bahasa atau bagaimana? Atau Amerika saja? Amerika saja, Indonesia saja, atau British saja? Oh, iya. Gimana? Kalau untuk wawancara di Politeknik Gajah Tunggal tuh nggak sampai segitunya ya, nggak sampai yang kamu harus berbahasa Inggris seperti native. Yang penting kamu ngerti apa yang kamu omongin dan si pewawancara juga ngerti apa yang kamu omongin. Jadi berarti nanti kalian pakai bahasa Inggris boleh pakai aksen Sunda dan Jawa ya. Kalau misalnya nggak bisa Amerika sama Inggris ya. Sama-sama Terus biasanya nanti juga ditanya sama pewawancara itu random banget kayak coba jelasin apa aja yang ada di ruangan ini pakai bahasa Inggris. Terus ceritain perjalanan kalian dari rumah ke tes wawancara ini pakai bahasa Inggris. Nah itu buat soalnya setiap peserta wawancara itu ditanya beda-beda tentang bahasa Inggris. Waktu kemarin saya itu ditanya pas bagian penutupan. Saya ditanya bagian penutupan untuk menutup wawancara saya. Saya thank you segala macam gitu. Jadi pertama ya, yang harus kita perhatikan menceritakan diri sendiri. Ya itu yang pertama. Yang kedua mengenai lingkungan ya, lingkungan yang saat itu kalian diwawancara. Misalkan di situ ada cicak di atas dinding gitu, riang-riang menari seperti itu. Ya. Kemudian menceritakan bagaimana kita dari rumah proses berangkat kita sampai di tempat. Ya kemudian closing statement ya. Jadi kalimat penutupan. Jadi mungkin sepertinya sederhana, cuman kan tadi disampaikan bahwa wawancara itu random sekali untuk bertanya. Nah, maka kita harus siapkan. Kira-kira nih Kak Aji, kemampuan bahasa Inggris ini ada lagi nggak bisa selain ya beberapa kategori yang tadi disebutkan? Untuk yang berbahasa Inggris sih berdasarkan saya tanya teman-teman saya juga antara itu aja. Oh, karena kurang lebih itu ada yang sama ada yang beda, ada yang sama ada yang beda. Iya. Karena si pewawancara A, si pewawancara B, si pewawancara C kan beda-beda ya, ada yang diwawancara A, ada yang diwawancara B, ada yang diwawancara C. Kalau di wawancara B itu dia ditanya yang closingan misalnya, terus yang A itu tentang deskripsi diri, terus yang C itu tentang apa? Ada lagi yang ditanyakan mungkin kakak sekalian yang mau ditanyakan? Nah, kita lanjut ya. Oke. Saya mau nambahin lagi kalau misalkan untuk wawancara itu ntar juga bakal ditanyain tentang pengetahuan kalian tentang teknologi. Biasanya kan ditanya apa teknologi terbaru saat ini, apa yang kalian tahu tentang teknologi saat ini. Itu juga ditanya kan. Jawab aja sebisa kalian, yang penting kalian percaya diri. Mau jawab mobil listrik atau apa, Tesla boleh. Oke, boleh selanjutnya.
Kalau kalian lolos juga kalian bakal dapat notifikasi seperti ini. Dapat poin lagi ya, kumpulin ya. Kakak dengan ijazah. Oke, selanjutnya kita masuk ke seleksi psikotes. Nah, psikotes. Seleksi psikotes ini seleksi yang paling riskan di antara seleksi-seleksi yang lainnya. Karena di seleksi psikotes ini dihadiri dari berapa ribu peserta, sedangkan yang diambil itu cuma 200 saja. Cuma 150 atau 160, 200 gitu. Dari beribu-ribu peserta. Jadi yang harus kalian siapin itu kayak tes Kraepelin. Tahu kan tes Kraepelin? Kayak tes penjumlahan. Naik ke atas. Itu kalian harus naik ke atas ininya, grafiknya. Kalau grafiknya naik ke atas itu artinya kalian bagus. Kalau misalkan datar, tapi datar yang rendah itu kalian harus bisa ningkatin lagi. Kalau untuk datar tapi datarnya tinggi, itu kalian juga udah lumayan bagus. Kalau misalkan untuk tes Kraepelin itu kita biasanya ada titik-titiknya di pinggir-pinggir itu untuk menandakan standar kalian. Jadi kan ada. Mungkin kalian udah pernah belajar tes Kraepelin sebelumnya. Terus yang kemudian itu ada tes gambar abstrak. Tes gambar abstrak itu kalian nyocokin gambar ini dengan gambar yang lainnya, yang gambarnya saling berkaitan. Untuk tes gambar abstrak kan bisa kalian cari-cari juga contohnya. Contohnya kayak gimana? Terus ada tes matematika dasar. Ada penjumlahan, pengurangan, tapi dengan kosakata di tes psikotes yang berbeda. Kosakatanya kayak 1 tambah 1 berapa gitu. Ntar menggunakan kosakata yang kalian harus mengerti bahwa itu pertanyaan tentang 1 tambah 1 bahasanya. Ada tes ingat. Biasanya ntar kalian suruh pegang kertas dan di depan pegang kertas, terus habis itu ntar kalian jawab ada gambar apa di depan setelah gambar itu diambil. Nanti nggak usah ya? Oh iya. Jadi kan ntar misalkan si pengetas ini ya bawa kertas dan kertasnya itu disuruh ditunjukin di depan misalnya gini. Terus kalian itu belum boleh pegang pulpen, belum boleh pegang pensil. Kalian boleh melihat gambarnya di depan itu berapa detik. Terus setelah itu kalian gambar. Oh, Gitu. Terus setelah tes gaya ini ada tes membuat gambar pohon dan gambar orang. Kalian udah pernah nyobain gambar pohon dan gambar orang belum? Ya kan? Yang belum ntar boleh latihan-latihan lagi. Ntar apa makna yang kalian gambar itu juga bakal masuk ke tes ini, bakal masuk ke penilaian kalian selama tes. Oke, untuk seleksi psikotes ada yang mau tanya? Oke, mungkin psikotes nih ya. Psikotes. Di sini ada tes Kraepelin ini. Nah, standar Kraepelinnya Kak Aji tahu nggak standar Kraepelinnya ini seperti apa? Kalau untuk standar sih saya kurang tahu dari mekanismenya Pak. Mekanismenya. Kemudian untuk tes abstrak ini apa yang dikerjakan? Itu kayak mencocokkan antara gambar satu dengan gambar lainnya, sedangkan bentuknya itu lagi kacak. Oh begitu. Iya iya. Kayak gitu. Kemudian untuk tes matematika dasar ini matematika yang seperti apa? Perlu lulus tertentu kah untuk menyelesaikan atau matematika pada kehidupan keseharian? Kalau untuk tes matematika dasar itu, kalau dasarnya itu adalah tes penalaran, tes penalaran kalian. Kalian ngerti nggak tentang bahasa yang ada di soal itu? Nalar nggak dari masalah-masalah yang ada di soal tersebut? Ngerti nggak masalah-masalahnya? Kalian harus selesaiin dengan rumus matematika dasar. Untuk rumus nggak ada kayak penjumlahan biasa, pengurangan biasa, perkalian biasa kalian. Nggak menggunakan rumus-rumus yang tertentu. Jadi orang-orang biasa pun ngerti matematika dasar. Oke. Nah, untuk selanjutnya, ini tes daya ingat seperti ini. Seperti apa yang Kak Aji? Contohnya. Nah, kayak tadi Pak, misalkan si pengetas ini kan kayak nunjukin gambar di depan gitu. Misalkan ini gambar apa? Terus sedangkan kalian lagi lihat di depan untuk diberi waktu melihat beberapa detik. Setelah gambar dihilangkan, kalian harus menggambar gambar sama seperti yang di depan dengan waktu tertentu. Nah, untuk gambar itu ya, apakah itu gambar ekspresi atau gambar simbol atau gambar seperti apa? Random Pak. Random.
Seperti apa? Tolong kasih contoh waktu itu. Waktu itu kayak gambar kursi, meja, terus kayak gambar apa lagi ya, kayak gambar simbol juga ada, kayak simbol Om. Kalian tahu nggak simbol Om? Tahu kan? Kayak gitu ntar ada kalau berdasarkan kesan lalu. Kemudian ini Kak Aji, untuk tes daya ingat ini ya, ini menarik sekali nih ya untuk tes ini daya ingat ini. Itu berarti kita dikasih kesempatan untuk melihat, dikasih waktu. Kemudian di situ kan ada gambar-gambar. Apakah harus punya keterampilan khusus untuk menggambar itu, atau itu gambar umum saja, atau seperti ya ini gambar anak kecil lah kayak gitu ya, tapi harus diingat seperti itu. Gimana? Kalau untuk tes daya itu nggak memerlukan kalian jago gambar. Yang penting gambar kalian bisa dilihat bahwa itu gambar kursi. Gitu. Oh begitu. Itu urutan-urutan atau random aja? Yang penting ingat gitu. Random. Oh random. Soalnya ada berapa kira-kira? Atau lebih juga sih. Oh mungkin banyak gitu ya. Sekitar nggak lebih dari 20. Nggak lebih dari 20 atau 7. 20 itu langsung ditunjukkan atau Satu-satu, Pak. Oh satu-satu. Ini gambar. Dia kemudian ditutup. Satu gambar itu, suruh gambar. Oh begitu. Jadi saya kira begini, ada semacam daftar sih ya, daftar. Ini ada 5 gambar. Diingat kemudian langsung digambar seperti itu. Oh Bisa, misalkan si pengetas itu kasih gambar, nunjukin 5 gambar dulu. Terus habis itu kita baru gambar 5-5 itu. Oh begitu. Ya lanjut Kak. Kemudian membuat gambar pohon dan orang. Nah ini gambar pohon apa? Boleh nggak pohon pisang gitu, atau gambar orang kita gambar Ultraman seperti itu ya? Gitu. Kalau untuk gambar pohon itu biasanya menggunakan gambar-gambar pohon yang daunnya lebat, rantingnya banyak. Oh. Karena itu yang masuk ke standar. Kalau untuk gambar pohon kelapa, atau pohon pisang itu menurut penilaian sih tidak termasuk kriteria. Kalau misalkan untuk gambar orang, gambar pohon sama gambar orang itu beda, kan gambar pohon sendiri, gambar orang sendiri. Bukan gambar pohon ada orangnya, bukan. Ntar gambar orang itu, ntar kita harus gambar orang yang sudah bekerja. Pekerjaan itu bebas, mau pekerjaan sebagai guru, mau pekerjaan sebagai teknisi, sebagai pilot, sebagai siswa. Terus untuk kisi-kisi dari saya ya, untuk gambar orang itu kalian gambar orang yang lebih tua daripada kalian. Ntar di situ disuruh tulis umurnya berapa, kepribadiannya apa aja, ada kepribadian 3 ya yang dipilih. 5 sifat baiknya dan 5 atau 3 ya. Sehingga saya tuh 3 pokoknya sekitar gitulah. 3 sifat baik dan 3 sifat buruk. Dan untuk yang sifat buruknya itu jangan pilih yang tidak kayak apa ya, kayak mencerminkan diri kita gitu, kayak tidak teliti terus gampang lupa gitu. Pikirkan 3 sifat yang buruk itu yang nggak ada kaitannya dengan pekerjaan atau mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal, yang nggak ada kaitannya. Jadi kayak boros itu boleh, itu boros. Untuk kemarin saya tulis boros sama apa ya, saya lupa juga. Terus untuk gambar itu kemarin saya gambar guru. Kemarin saya gambar guru, ada papan tulisnya, ada spidolnya. Itu gambar itu harus lengkap ya, anggota badannya, seragamnya, sama sepatunya. Dari atas kepala sampai ujung kaki nih harus kelihatan gambarnya, harus detail. Detail yang dimaksud itu bukan detail harus bagus ya, harus bagus seperti seorang pelukis ya, yang penting kelihatan detailnya. Oke, kalau gitu ya kita bisa resume ya, untuk menggambar pohon yang bercabang seperti itu ya. Kemudian ya bercabang dan berserat kayu ya. Selanjutnya kalau untuk menggambar orang penuh fotonya ya. Kemudian mendeskripsikan kurang lebih 5 kebaikan dan 5 keburukan yang mendeskripsikan diri kita sendiri ya. Seperti itu. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bertanya mengenai seleksi psikotes dari tes tracker ini, gambar abstrak, matematika dasar, daya ingat sampai membuat gambar pohon dan orang. Silakan. Bang, untuk yang gambar pohon itu dideskripsikan juga. Kalau pohon itu ntar biasanya ditulis aja pohon apa gitu. Pohon mangga, atau pohon apel, atau pohon jeruk. Kalau pohon Selain pohon
Di sama pohon kelapa kira-kira ada pohon yang lain nggak yang maksudnya nggak masuk ke kriteria gitu? Untuk pohon-pohon yang nggak masuk kriteria itu kayak pohon kelapa, terus pohon pisang, pohon cemara gitu. Kalau pohon masuk kriteria itu kan yang daunnya lebat, berbatang, sama beranting, berakar juga. Itu yang masuk kriteria. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ya lanjut ya. Di sini saya nggak ada screenshot-nya, jadi saya langsung aja ke seleksi kesehatan. Oh, Saya lupa screenshot-nya keluar ya. Untuk seleksi kesehatan itu di sini ada tes darah, tes urin, seperti yang biasa dilakukan di MCU biasanya ya. Tes darah kan diambil darahnya, terus habis itu dimasukkan ke dalam toples kecil yang disediakan sama panitia. Tes urin juga nanti kalian diperbolehkan untuk ke toilet dahulu untuk menampung urin kalian. Ini kan dikasih kayak toples kecil gitu untuk menampung urin kalian. Jadi kalian harus mau nggak mau harus sudah keluar urinnya. Iya. Jadi saran saya sih kalau untuk MCU ini kalian perbanyak minum air putih. Perbanyak minum air putih. Terus ada tes tekanan darah, ada tes darah rendah, darah tinggi gitu. Terus ada tes mata. Tes mata ini dicek nanti matanya minus atau enggak, silinder atau enggak. Terus ada tes anatomi juga. Di sini tes anatomi 2 ini lebih apa ya? Lebih ketat gitu. Kalau yang awal kan cowok-cowok itu kan sama satpam gitu, segala macam ya. Kalau sekarang tes anatomi yang kedua di MCU ini kan dia sama dokternya langsung. Kalau saya kurang tahu. Jadi gitu. Terus nanti setelah 4 tes itu udah dilaksanain, kan kalian ronsen dada. Itu ngecek kalian itu perokok berat atau tidak. Yang Jawa nih. Jadi yang Jawa kalau misalkan sekarang lagi ngerokok, berhenti dulu sampai tes kesehatan. Kalau udah masuk rokok orang lagi kan nggak dites lagi kok. Bang, kalau tes mata itu kita tes buta warna lagi apa enggak? Iya, buta warna. Buta warna lagi, ntar tes mata minus lagi. Gitu. Untuk seleksi kesehatan ini ada yang mau bertanya nggak? Oke, kita coba cek dari atas lagi ya. Tes darah. Tes darah ini kita diambil darah oleh tenaga medis ya di sana ya. Jadi oke lah, ini bisa ditangani oleh petugas medis. Kemudian tes urin, kita diperkenankan untuk melepaskan urin kita kemudian disimpan ke dalam tabung ya, tabung kecil ya. Nah, jadi ini kalian harus bisa ngatur nih ya volume air urin kalian yang dimasukkan di dalam tabung. Karena yang tabung kecil, ya sekitar segini ya, berapa cc ya? Pastinya kalian kalau buang air kecil pasti lebih banyak. Jadi bagaimana ini nanti diatur bagaimana tes urin ini ya. Kemudian sarannya tadi supaya tes darah dan tes urin bagus, banyak minum air putih. Kemudian tes tekanan darah, berarti nanti petugas tensinya ya. Kira-kira untuk tes tekanan darah, kalau tes darah kan sudah ini otomatis ya. Ada perlu puasa tidak untuk tes darah? Puasa atau Kalau puasa sih kayaknya nggak perlu, nggak apa-apa. nggak perlu ya? Yang penting kalian mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Ya, jadi paling tidak 3 hari sebelum, ya 3 hari sebelum makanan sehat seperti itu. Kemudian kalau tes urin, persiapannya minum yang banyak ya gitu. Kemudian kira-kira nih bisa nih pertanyaan lucu saja. Pas kita habis konsumsi jengkol gitu kira-kira. Tadi nggak boleh kayaknya. Biasanya kan kalau jengkol itu kan kalau misalkan kita buang air kecil bau jengkol kan. Iya. Biasanya gitu. Jadi ditahan dulu makan jengkolnya. Jadi jangan makan jengkol sebelum tes urin ya. Jangan makan jengkol. Nah, kemudian untuk tekanan darah, tips-tipsnya apa nih tekanan darah ini? Untuk di tes tekanan darah itu beberapa hari sebelum kalian seleksi kesehatan itu kalian jangan begadang.
Nah, berarti tidak boleh begadang ya. Trik-triknya untuk tekanan darah jangan begadang pada saat mau dites tekanan darah. Kemudian untuk tes mata dan anatomi. Nah, anatomi 2 ini anatomi apa ini? Anatomi 2 itu yang lebih terperinci Pak di tesnya. Oh. Kalau misalkan tes anatomi 1 kan dia sama satpam sama pihak-pihak yang ngetes sama apa tadi. Ya kan kalau tes sama apa 2 itu dia ditesnya sama dokternya. Oh, sama dokternya langsung. Iya ya. Jadi langsung sama. Berarti fisik lagi ya? Bicara masalah fisik ya. Itu. Nah, tadi kan ada pertanyaan kalau luka di badan selama tidak besar itu masih bisa. Stretch mark seperti itu juga bisa. Luka karena mungkin belajar naik motor kena knalpot kakinya itu masih bisa aman. Oke. Kemudian untuk tes mata, apakah nanti itu di tes mata ini buta hurufnya itu tesnya seperti apa sih Kak Aji untuk tes buta huruf? Buta warna, ya, buta warna, buta warna, bukan buta huruf. Nggak mungkin kalian buta huruf ya, pasti buta warna ini mungkin ada di mana seperti apa tesnya? Oke, untuk yang tes buta warna itu kan nanti kan kita dites, dilihat, disuruh baca satu buku. Satu buku itu kan berlembar-lembar isinya, kan disuruh kalian tuh disuruh jawab ada angka berapa di dalam buku itu. Seperti tes buta warna pada umumnya. Terus ntar ditanya lagi halaman selanjutnya makin sulit. Ntar ditanya yang warnanya abstrak itu ntar ditanya ada angkanya atau tidak. Dan kalian harus bisa jawab ada angkanya atau tidak sesuai penglihatan kalian. Terus juga ntar juga disuruh ada buta warna yang yaitu warnanya itu membentuk sebuah arus itu aliran. Ntar kalian disuruh nunjukin arus itu jalannya kemana aja pakai pulpen. Jadi gitu. Oh gitu. Kemudian untuk ronsen dada, berarti ini adalah mungkin ya teman-teman kita sudah kenal rokok gitu ya seperti itu. Berarti yang penting bukan perokok berat gitu ya, bukan perokok berat. Misalkan satu hari itu habis 1 slot gitu ya, masak gitu di dalam dadanya ya. Satu hari satu malam. Atau mungkin jadi untuk itu harus dihindari dulu ya untuk konsumsi rokok tadi ya seperti itu. Oh jadi ini saya baru tahu nih pentingnya jangan merokok pada usia sekolah ya itu. Jadi kita harus tahu nih ternyata untuk tes ronsen ini yang diperhatikan itu jumlah nikotin. Mungkin kalau darah nikotin ya kemudian ini kan asap rokok jadi yang menutup dari paru-paru kita. Lanjutkan Kak Aji. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman udah terlanjur perokok gitu, kalian bisa meminimalisir asapnya itu dengan rutin meminum air kelapa. Itu juga bisa meminimalisirnya. Minum air kelapa bisa. Ini sebulan bikin itu. Oke, untuk tes kesehatan ada yang mau tanya? Kalau tekanan darah kira-kira ada ini nggak sih maksimal darah tingginya berapa? Iya, biasanya 120 per berapa begitu? Biasanya tuh untuk tekanan darah tuh 70 per 120 itu normal. Yang ini tuh 70 sampai 85 kalau nggak salah. Sedangkan yang sebelah itu yang 120 itu 100 sampai 125 normal. Tapi untuk lebih detailnya saya belum paham ya. Darah yang lebih akuratnya gimana? Biasanya standar segitu ya standar. Ada lagi yang mau bertanya? Kebetulan karena tes kesehatan ini adalah tes yang terakhir, kalau misalnya kalian lolos maka kalian dapat notifikasi seperti ini. Gila. Ini nanti nggak Biru ya. Kalau kalian udah dapat notifikasi kayak gini dari websitenya, kalian ntar dikasih tahu kapan buat daftar ulang lagi, berkas-berkas apa aja yang harus ditanjumin saat daftar ulang. Terus kalau misalkan kalian udah selesai masa-masa seleksi PMB-nya sampai dengan daftar ulang, kalian bakal ngerasain yang namanya prospek, pekan orientasi dan pengenalan kampus. Prospek Gajah Tunggal ini kalau misalkan kalian nanti masuk ya, bisa Allah masuk, kalian nggak bakal kalian lupain seumur hidup kalian prospek di kampus ini. Terus
Oke. Slide-nya sampai sini aja. Kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan yang ketinggalan, kalian bisa nanya sampai sekarang. Bisa nanya di sini. Silakan. Ya, kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Bang, PowerPoint-nya nanti bisa di-share nggak ya? Boleh. Soalnya Bisa kirim. iya. Sama ini saya mau tanya, kira-kira target dari Politeknik Gajah Tunggal tuh lebih tertarik sama tipe orang yang gimana sih? Apa emang mahir dalam tekniknya atau emang logikanya atau lain-lain? Kalau untuk target ya, selama kalian lolos dari tiap-tiap seleksi itu termasuk target. Yang target dari Politeknik Gajah Tunggal itu adalah orang-orang yang menyelesaikan seleksi dari awal sampai akhir. Itu targetnya. Bang, setiap sekolah tuh ada minimal orang-orang yang masuk apa terus? Ada. Untuk kuota angkatan saya kemarin 150. Kemungkinan angkatan kalian juga 150. Kemungkinan. Terus juga dari Politeknik Gajah Tunggal ini kan yang daftar banyak ya. Bukan angkatan kalian aja, angkatan sebelum-sebelumnya yang daftar juga kemungkinan bisa daftar lagi. Terus juga bukan di Tangerang aja. Angkatan saya ada dari Papua, ada dari Aceh, Kalimantan banyak. Terus ada yang dari Toraja ada. Jadi kalian harus siapin diri kalian semaksimal mungkin, karena lawan kalian itu bukan di sini-sini aja, banyak lawannya. Mana ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Kamu selama proses seleksi ini ya suka interaksi dengan lain nggak? Sama yang dari luar gitu? Oh, kenalan gitu? Nah, Kenalan pasti kenalan. nah kira-kira perbandingan antara siswa kita nih taruna SMP 1 sama sekolah lain ini beda jauh nggak sih apa kualitas pendidikannya? Kalau untuk itu ya perbandingan sekolah kita dengan sekolah lain. Kalau saya sih menurut saya pribadi ya, saya yakin kalau misalkan anak-anak SMP 1 itu lebih bisa untuk seleksinya dibandingkan sekolah lain. Karena SMP 1 kan sudah dituntut untuk tegas untuk tegak, untuk bisa percaya diri, untuk bisa berani. Karena saya yakin SMP 1 itu kemungkinan lebih bisa. Karena sebelum-sebelumnya kan ada tes sama kita juga, tes wawancara. Itu saya yakin SMP 1 yang megang. Oh, berarti di sini karena ini kan sekolah kedinasan ya. Berarti mereka lebih prefer ke apa calon-calon yang minat ke masuk ke Politeknik Gajah Tunggal itu yang merupakan taruna-taruni ya. Berarti di sekolahnya sudah dilatih secara khusus itu ketarunaan seperti itu. Kalau untuk lebih prefer sih enggak ya. Kalau misalkan yang penting itu berdasarkan diri kita masing-masing. Dia itu nggak peduli latar belakang kita dari sekolah seperti apa. Yang penting kalian itu bisa. Mau sekalian itu sekolahnya, misalkan sekolah yang ada di pedalaman, yang nggak kayak kita. Selama dia mampu dan dia bisa, dia mau, itu dia bakal dipilih. Tuh. Oh, jadi gitu. Jadi sikap tegas ya, sikap tegas intinya seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Oh iya Bang, kan kita ini kedinasan ya, setelah kita udah di sini kita lanjut kerja di PT mereka. Sebelum itu ada kontrak itu mas, maksudnya kita minimal berapa tahun kerja di situ bisa keluar, maksudnya keluar dari perusahaan atau kita Kontrak kerja ya. Jadi maksudnya dia ini, maksudnya Kak Rio itu bagaimana proses ikatan dinas? Nah kan setelah lulus kan ini kan sekolah kedinasan. Setelah lulus itu bagaimana apa kewajiban yang harus kita berikan? Sedangkan kita sudah memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah kewajibannya apa kita untuk menunaikan dinasnya seperti apa? Bisa dijelaskan kan? Kalau untuk ikatan dinas ya, kalian itu masuk ikatan dinas yang 2N+1.
Maksudnya DWN plus 1 itu kan kita buat kuliah selama 3 tahun. N itu 3, jadi 2 dikali 3 plus 1 berapa? 7. Jadi kalian harus tingkatan selama 7 tahun. 7 tahun itu cuma untuk tingkatan dinas saja. 3 tahun itu untuk berkuliah saja. Jadi kalau misalkan kalian dihitung 10 tahun kalian dimasuk di gaji tunggal. 10 tahun ya. Kemudian ini untuk formasi. Jadi pada saat setelah lulus pendidikan, apakah kita akan memilih formasi atau ditempatkan sesuai kebutuhan? Bagaimana itu teknisnya? Kalau untuk penempatan kerja, biasanya itu nanti kita dipilihkan sama manajemen politeknik gaji tunggal. Tapi kalau misalkan kalian memiliki nilai yang bagus, IP yang bagus, IP itu ntar kayak nilai kalian semasa sekolah ya, semasa kuliah, IP kalian bagus itu kalian bisa pilih. Kalau misalkan IP kalian pas-pasan aja itu kemungkinan dibeliin, jadi kalian nggak usah milih. Nah kemudian untuk setelah pada saat kita ditempatkan ya itu, apakah kita memangku satu tanggung jawab seperti jabatan, karena kan lulusannya adalah ini ya apa setingkat lulusan ada D3 ya, D3 Poltek ini. Itu seperti apa kira-kira? Apa menempati jabatan atau hanya kita ikut kerja atau bagaimana teknisnya? Kalau untuk jabatan di gaji tunggal setelah kita lulus itu berubah-ubah Pak. Jadi kalau misalkan tahun lalu itu ini apa namanya, kalau misalkan tahun lalu itu di atasnya operator misalkan leader. Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya itu bagus kerjanya, kemungkinan kita ditempatin juga yang bagus. Tapi kalau misalkan tahun-tahun yang lalu di atas kita nih lulus itu kerjanya jelek misalkan, kemungkinan itu bisa juga di bawah. Jadi tergantung manajemen politeknik gaji tunggalnya. Oh iya. Saya jadi ingat itu kalau dalam satu perusahaan, ini buat wawasan kita sama-sama ya. Dalam satu perusahaan itu setelah hasil rekrutmen selesai, mereka itu akan melihat potensi kita pada saat kita ditempatkan di pekerjaan. Namanya adalah manajemen training. Nah, manajemen training ini biasanya ditempatkan hampir merata. Misalkan manajemen trainingnya itu berproses selama 1 bulan. 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu di dalam perusahaan tersebut ada 10 departemen. Nah, 10 departemennya itu wajib kita masuki. Dan di situ kita status masih belajar gitu. Nah, di situ kalau misalkan performa kita di mana paling bagus, misalkan ada PPIC, ada accounting, ada bagian maintenance, ada bagian delivery, ada bagian inventory gudang. Nah, di mana kita yang lebih menonjol, maka terakhir disitulah kita akan ditempatkan. Nah, tapi kalau kita baik semuanya bagus itu dalam manajemen training, semua departemen itu ngacungi jempol, 10-10-nya mengatakan bahwa contoh 10 ya, 10 departemen mengatakan kalian bagus. Nanti itu berkesempatan kalian memperoleh promosi untuk naik jabatan dalam waktu yang cukup signifikan singkat. Gitu. Ini selama 1 tahun di manajemen trainingnya, 1 tahun berikutnya adalah penempatan kerja di salah satu bidang. Tahun berikutnya dipindahkan lagi, tahun berikutnya sudah menempati posisi lebih tinggi daripada rekan-rekan yang menempati satu posisi. Jadi bisa jadi langsung ke ini, ke semacam factory manager ya, manajer pabrik. Jadi manajer pabrik itu di bawahnya ada manajer lagi. Jadi bukan manajer bidang. Seperti kalau di sekolah kita ada jurusan-jurusan, nah anggap itu satu divisi-divisi. Kemudian di atas itu ada wakasek. Nah ada wakasek kan, nah wakasek itu kan bisa memimpin semua divisi-divisi ini. Nah jadi seperti itu ya, itu ya Adi ya. Lanjut Adi. Seperti yang tadi Pak Rudi bilang ya, karena nanti kan kalau kalian masuk politeknik gaji tunggal, setelah kalian UAS per semester itu kalian ada PKL langsung di gaji tunggalnya per bagian-bagian. Misalkan semester 1 di bagian apa, semester 2 di bagian apa, itu juga merupakan penilaian kalian untuk nanti penempatan. Apakah ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Kalian kan udah ini ya apa sih daftar gitu. Terus aku tuh belum lihat yang SMK kejuruannya sesuai daftar itu kan, yang misalkan TTU harus masuk TM atau TM. Nah sedangkan aku mas milihnya TI, teknik industri itu mana? Oh iya betul.
Ya jadi pemilihan jurusan. Nah kita kan di SMK kita ini ada jurusan TPTU, ada jurusan TITL, ada jurusan TEI, ada jurusan TDSM, NM, TKJ. Nah supaya nggak salah tempat pada saat proses pendaftaran, kira-kira kayak teman kita ini kan ini dari TPTU, sekiranya harus memilih apa dalam proses pendidikan itu dari jurusan itu, jangan sampai salah tempat kemudian pada saat seleksi aja sudah gagal. Gimana Kak? Kamu udah milih belum? Udah milih? Udah teknik industri? Apakah bisa dibatalkan kira-kira kalau seperti itu? Kurang tahu Pak, saya untuk pembatalan ini pendaftaran. Karena setahu saya itu kalau misalkan saya udah daftar tuh tidak bisa dibatalkan. Jangan salah jurusan ini. Atau mungkin nanti bisa ada emailnya yang tercantum nggak? Kalau misalkan ada kan, kamu bisa email aja ke yang tercantum bahwa saya salah memilih jurusan. Karena setahu saya kan kalau misalkan TPTU itu hanya bisa di teknik mesin atau enggak teknik elektro. Teknik mesin dan teknik elektro. Elektronya ini elektro apa ini? Elektronika ya. Karena di situ kan teknologi industri, elektronika sama teknik mesin gitu ya, teknik mesin. Nah, untuk teman-teman yang elektro sendiri yang lulusan elektro industri berarti ambil teknik elektronika ya. Bukan teknologi industri ya. Nah, untuk teknologi industri ini biasanya mengarahnya ke jurusan apa? Untuk teknologi industri itu dari tahun ke tahun itu biasanya yang diambil banyak itu SMA IPA. Itu yang diambil banyak. Karena yang SMK masuk ke teknologi industri itu sedikit. Dari apa? Dari SMA. Oh, dari SMA. Memang itu belajar bidang apa itu teknologi industri? Teknologi industri itu mencakup dari teknik elektronika dan teknik mesin, Pak. Jadi improvisasi antara dua jurusan tersebut. Jadi jangan salah pilih jurusan ya. Ini peringatan buat kita juga. Kemudian untuk TITL untuk listrik, kita di sini kan jurusan listrik itu mengarah ke jurusan apa? Kalau listrik itu teknik elektronika. Elektronika. Nah, berarti kalau TDSM masuk ke teknik mesin. Iya, betul. TPTU kalau bukan teknik mesin tadi elektronika. Oh, gitu. Nah, jadi mengingat pengalaman saya tahun 2020, salah satu alumni lulusan saya itu perwalian saya itu dari elektronika pilih teknik mesin. Jadi pada saat proses itu mungkin belum proses lanjut ya, tapi sudah gagal seperti itu. Di samping itu juga mohon maaf ya, rambutnya agak panjang. Jadi pada saat wawancara sudah tidak bersedia mewawancara. Jadi betul-betul performance kita itu di situ dipertaruhkan. Jadi panjang pun panjang yang rapi, bukan panjang yang nggak karuan. Alasannya belum sempat potong, sedangkan itu kan jauh-jauh hari persiapan. Dan pemilihan jurusan itu yang mengakibatkan kegagalan pada proses awal. Ini untuk sistem seleksinya sistem gugur atau mengikuti seleksi keseluruhan? Sistem gugur. Nah, coba. Baru daftar sudah gugur bisa ya? Nah, baru daftar sudah gugur bisa. Karena tahun kemarin juga ada angkatan saya beda jurusan TITL, tapi dia daftarnya industri dan gagal di perkasan awal. Jadi ada yang komen di Iya. katanya waktu pendaftaran salah masuk data akun tulisannya, maka itu cara udah ini gimana, apa harus tulis apa? Nah, Itu kan ada kotak versinya. Itu yang bertanya bisa ini ya. Itu kan ada kontak personnya ya di email atau di WhatsApp, nomornya misalkan. Kamu bisa ini aja, email di email yang tersedia di situ. Bisa hubungin kalau misalkan salah input data. boleh itu dibantu ya teman-teman kita yang lagi bertanya ini, yang mungkin pertanyaan bisa kita langsung jawab ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi live ya, yang lagi live di manapun berada, silakan akan dibantu pertanyaannya yang dibahas. Kita bisa kurang sekitar lebih 15 menit lagi ya, 15 menit lagi. Buat jadwal ininya ada apa aja dari jam berapa?
Maksudnya? Jadwal kuliahnya. Jadwal kuliah di Poltek GT itu sama kayak jadwal kuliah jadwal sekolah di sini. Kan bedanya dia pulangnya jam 4. Kalau di sini kan jam 3 ya. Sama jam 4. Tapi kalau kita ingin lolos nih, itu udah di mahasiswa di sana, kan masih berarti kuliah sampai sore. Kira-kira kita masih boleh nggak sih buat ngambil part time kerja malam gitu, ada ketentuan peraturan? Ada nggak aktivitas setelah jadi mungkin gini, pertanyaannya sederhana gini kan, Poltek kedinasan. Umumnya Poltek kedinasan itu identik dengan asrama. Nah, identik dengan asrama. Apakah pada Poltek Gajah Tunggal ini yang pertama ada asramanya? Nah, kalau memang ada seperti apa? Nah, kalau misalkan tidak ada, pertanyaannya juga bagus sekali. Kan kita mau nambah uang saku nih ya, mau nambah uang saku bekerja part time malamnya. Apakah ada kegiatan aktivitas malam pendukung pendidikan atau bagaimana? Kalau untuk di Politik Gajah Tunggal sendiri kan kalau misalkan kita udah pulang jam 4, udah. Jadi di luar kuliah itu udah selesai. Jadi kalau kalian malamnya mau kemana itu terserah kalian. Yang penting besok paginya harus tetap stay di kampus sesuai jadwal. Tapi kalau misalkan untuk part time ya, saran saya sih ambil part time yang Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu kan Politek GT itu kan libur. Karena kalau misalkan malam-malam weekday kalian ambil part time, kalau saya nggak kuat kalau misalkan itu. Saya nggak kuat. Kalau kalian kuat boleh silahkan. Kalau misalkan kalian kuat nggak apa-apa. Kan kalau misalkan kalian kuat, mending Sabtu Minggu kalau untuk ambil part time. Karena teman-teman saya juga banyak yang part time Sabtu dan Minggu di kafe-kafe biasa gitu. Berarti tidak ada ini ya, tidak ada konsep asrama di sini ya. Yang penting kalian disiplin masuknya, masuknya ya seperti itu. Berarti malam tidak ada aktivitas untuk dipanggil ke kampus seperti itu. Nah, bagaimana dengan kendaraan, Pak? Kak Aji saya dengar itu kan katanya nggak boleh bawa sepeda motor atau bagaimana itu? Seperti apa? Kalau sepeda motor kita sebagai mahasiswa itu nggak boleh. Tapi saya spill aja nih kalau misalkan kita bawa motor itu parkir dulu lah. Tapi kalau sepeda kan boleh masuk. Kalau motor nggak boleh. Sepeda listrik misalkan? Sepeda listrik belum pernah lihat. Karena kan lagi tren ya sepeda listrik ya. Kita bawa sepeda listrik atau motor listrik ya kan, bukan motor bensin. Ada lagi mungkin kira-kira pertanyaan, silakan yang di dalam forum, mungkin yang di luar forum silakan. Ada pertanyaan. Bang, ada yang nanya bang. Ya. Kameramen kita yang mau bertanya. Ini dari chat pak. Ya, dari chat. Silakan. Ini ada kan di sini ada jurusan baru, jurusan DKV ya. Nah, ini ada yang nanya tadi jurusan DKV bisa masuk sana apa enggak katanya. Oh iya. Jadi dibantu sama kameramen kita ya. Jadi ada jurusan DKV ya. Apa DKV itu panjangnya? Desain komunikasi visual pak. Desain komunikasi visual. Nah, kira-kira bagaimana Kak Aji? Kalau berdasarkan tabel yang ada di ini ya, tabel yang ada di website itu, jurusan DKV itu saya belum pernah lihat. Jurusan DKV itu saya belum pernah lihat untuk masuk Politeknik Gajah Tunggal. Jadi yang saya lihat itu jurusan yang kebanyakan itu teknik elektronika industri, teknik instalasi tenaga listrik, TPTU, dan teknik-teknik yang lainnya seperti otomasi industri kayak gitu. Itu biasanya masuk. Kalau misalkan untuk DKV saya belum pernah lihat. Ya mungkin untuk DKV nanti pada saat Kak Aji masuk di kampus bisa ditanyakan begitu ya. Jadi mungkin kita ada semacam ikutan jawaban ya untuk jurusan DKV. Silakan, coba sambil dicek chatnya itu mungkin ada yang bertanya. Bang, yang mau tanya lagi. Kita kan proyek itu ada 3 ya. Iya. Untuk D3 ini kira-kira semua akan mendapatkan gelar setelah Oh ya, gelarnya apa ini Kak Haji? Kalau setelah lulus dari Poltek Gajah Tunggal ini gelarnya? Poltek GT itu kan D3. Jadi selama kalian berkuliah dan kalian lulus itu kalian dapat gelar AMD, ahli media teknik. Oh,
AMD text. Iya. Oh gitu. Ada tambahannya ya, ada teksnya. Tapi setelah kalian lulus itu kalian bisa lanjutin S1. Nah, transfer ya, lintas lulusan. Oke, kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Mungkin perlu di-shoot yang samping kanan ini ya, samping kiri ini sudah terlalu aktif ya. Kita harus samping kanan supaya aktif. Sebelah sini ya. Kak Angga, kameramen kita Kak Angga ini. Nah, itu supaya bisa difokuskan ini. Ayo, silakan yang sebelah kanan yang mau bertanya. Rido, mungkin silakan Rido. Atau mewakili yang bertanya di kolom komentar. Kan nanti setelah lulus kan selalu satu kan, nah satu ini kita bisa menyalurkan dari waktu kedua atau kita mesti sendiri. Kalau untuk S1 itu biasanya orang-orang yang lulus dari Poltek itu minta saran dari leader dia di PT, bukan di Poltek. Jadi dari PT untuk kasih saran untuk kita ngambil jurusan apa yang baik untuk lanjutin jenjang karir kita. Terus kalau misalkan kita nanti masuk Poltek itu kan ijazah kita ditahan ya, ijazah Poltek kita saat kita di pabrik itu kita bisa minta rekap nilainya untuk daftar ke S1. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Gimana? Cukup? Ini cukup kok. Cukup. Oke, saya rasa di kolom komentar juga sudah sepi ya, sudah sepi. Nah, karena lagi puasa gitu ya. Jadi seperti ini ya, seputar kilasan bahwa bagaimana tips and triknya untuk memasuki Poltek dan kedinasan Gajah Tunggal. Nah, jadi kalian yang sekarang ini di kelas 12, jadi apa yang harus dipersiapkan sudah jelas semua, materi belajarnya, materi fisiknya, kemudian bagaimana menghadapi wawancara nanti. Nah, selanjutnya juga proses pendaftaran, pemilihan jurusan jangan sampai salah. Nah, bagaimana kalau sudah salah? Bagaimana konfirmasi kepada admin dari pendaftaran tersebut ya. Jadi masing-masing pasti punya kontak yang bisa dihubungi atau melalui email. Kemudian juga buat adik-adik kelas kita yang masih kelas 11 dan kelas 10 yang masih jauh, yang sudah punya angan-angan dan cita-cita untuk masuk Poltek Gajah Tunggal, setidaknya sudah bisa mempersiapkan mulai sekarang karena di situ ada materi matematika, fisika, bahasa Inggris yang harus dikuasai. Kemudian juga persiapan diri dalam psikotes. Nah, jadi saya rasa seperti itu ya, Kak Aji ya. Cukup ya seperti itu. Jadi mungkin bisa closing statement aja Kak Aji. Oke, jadi presentasi yang dapat saya sampaikan ini udah cukup jelas ya, bahkan cukup bisa dipahami dan cukup untuk bekal kalian masuk nanti Poltek Gajah Tunggal. Karena kalian itu udah dapat modal tambahan, modalnya tambah dibandingkan dengan pendaftar-pendaftar yang lain yang belum tahu apa-apa tentang Poltek Gajah Tunggal dan tes-tesnya. Jadi kan kalian udah punya bekalnya, jadi saya harap sih nanti beberapa bulan kemudian kita berjumpa di kampus. Jadi demikian live streaming dari IG sekolah kita ya, SMKN 1 Kabupaten Tangerang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi terima kasih atas partisipasi kalian juga. Kalian
selain mewakili diri kalian, kalian juga mewakili para pemerhati yang ada secara online ya, yang kita live streaming melalui IG sekolah. Jadi di situ kalian juga mewakili pertanyaan-pertanyaan dari mereka pada prinsipnya. Jadi mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses seleksi seperti itu ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya nanti saya akan kabarin ya terkait dengan kampus-kampus yang bimbingan. Kebetulan karena kita untuk hari ini adalah Poltek Gajah Tunggal ya, Poltek Kedinasan Gajah Tunggal. Nanti pada kesempatan berikutnya akan ada sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.